Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Sidni dan rekan-rekan. Perkenalkan, saya anggota kelompok yang akan mempresentasikan materi tentang efisiensi pasar. Saya Rata Permatasari, NPM 19133015 dan teman saya Mbak Sri Wahyuni, NPM 19133110. Selamat menyimak. Saya Rata Permatasari akan menjelaskan tentang konsep pasar modal yang efisien. Istilah tentang pasar yang efisien memang bisa diartikan secara berbeda untuk tujuan yang berbeda pula. Untuk bidang keuangan, konsep pasar yang efisien lebih ditekankan pada aspek informasi. Artinya, pasar yang efisien adalah pasar di mana harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Dalam hal ini, informasi yang relevan yang tersedia bisa meliputi semua informasi yang tersedia, baik informasi saat ini maupun informasi yang bersifat sebagai kenaikan dividen tahun ini, serta informasi yang bersifat sebagai pendapat atau opini rasional yang berdasar di pasar yang bisa mempengaruhi perubahan harga. Misalnya, jika banyak investor di pasar berpendapat perubahan harga bahwa harga saham akan naik, maka informasi tersebut nantinya akan tercermin pada perubahan harga saham yang cenderung naik. Konsep tersebut menyeratkan adanya suatu proses penyesuaian harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru sebagai respon atas informasi baru yang masuk ke pasar. Pada waktu tertentu, pasar bisa mengalami over-adjusted atau under-adjusted ketika bereaksi terhadap informasi baru. Sehingga harga baru yang terbentuk tersebut bisa jadi bukan merupakan harga yang mencerminkan nilai intrinsik dari sekuritas tersebut. Jadi, hal yang penting dari mekanisme pasar efisien adalah harga yang terbentuk tidak bias dengan estimasi harga keseimbangan. Ada beberapa kondisi yang harus terpenuhi untuk tercapainya pasar yang efisien. Yang pertama, ada banyak investor yang rasional dan berusaha untuk memaksimalkan profit. Yang kedua, semua pelaku pasar dapat memperoleh informasi pada saat yang sama dengan cara yang murah dan mudah. Yang ketiga, informasi yang terjadi bersifat acak. Dan yang keempat, investor bereaksi secara cepat terhadap informasi baru, sehingga harga sekuritas akan berubah sesuai dengan perubahan nilai sebenarnya akibat informasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan materi yang tadi dijelaskan oleh Mbak Ratna. Saya akan menjelaskan materi tentang hipotesis pasar efisien. Pada aspek penting dalam menilai efisiensi pasar adalah seberapa cepat suatu informasi baru diserap oleh pasar yang tercermin dalam penyesuaian menuju harga keseimbangan baru. Pada pasar yang efisien, harga sekuritas akan dengan cepat terevaluasi dengan adanya informasi penting yang berkaitan dengan sekuritas tersebut. Sedangkan pada pasar yang kurang efisien, harga sekuritas akan kurang bisa mencerminkan semua informasi yang ada, atau terdapat lag dalam proses penyesuaian harga, sehingga akan terbuka celah bagi investor untuk memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan situasi lag tersebut. Selanjutnya ada himpunan informasi bagi suatu saham. Pada lingkaran pertama itu mempresentasikan tentang informasi apapun yang relevan bagi penilaian saham yang dapat dipelajari dengan menganalisa sejarah harga pasar saham. Seluruh informasi yang relevan bagi penilaian saham, contohnya, apakah harga saham telah meningkat atau menurun, dan apakah ini berimplikasi di masa mendatang. Lalu selanjutnya, lingkaran pertama itu merupakan bagian dari lingkaran kedua. Pada lingkaran kedua, menyatakan
informasi yang tersedia di publik, misalnya publikasi perusahaan, serta informasi mengenai industri dan perekonomian. Selanjutnya, lingkaran kedua itu merupakan bagian dari lingkaran ketiga, yang menyatakan seluruh informasi juga meliputi informasi rahasia orang dalam. Masing-masing ketiga bentuk pasar efisiensi mengasumsikan jenis informasi yang berbeda-beda dalam merefleksikan harga saham. Selanjutnya, untuk memudahkan penilaian tentang efisiensi pasar, Fama mengklasifikasikan ke dalam 3 bentuk efisien market hipotesis. Yang pertama itu ada efisien dalam bentuk lemah atau weak form. Semua informasi di masa lalu telah tercermin ke dalam harga yang terbentuk sekarang. Oleh karena itu, informasi historis tersebut tidak bisa lagi digunakan untuk memprediksi perubahan harga di masa yang akan datang, karena sudah tercermin pada harga saat ini. Implikasinya, bahwa investor tidak akan bisa memprediksi nilai saham di masa mendatang dengan menggunakan data historis. Selanjutnya, efisien dalam bentuk setengah kuat atau semi-strong. Pada pasar efisien dalam bentuk setengah kuat ini berarti harga pasar saham yang terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi historis ditambah dengan semua informasi yang dipublikasikan, seperti earning, dividen, pengumuman stock split, penerbitan saham baru, kesulitan keuangan yang dialami perusahaan, dan peristiwa-peristiwa terpublikasi lainnya yang berdampak pada aliran arus kas di masa mendatang. Lalu yang ketiga ada efisien dalam bentuk kuat. Dalam pasar efisien ini, harga saham yang terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi historis ditambah dengan informasi yang dipublikasikan, ditambah dengan informasi yang tidak dipublikasikan. Pada efisien bentuk lemah disempurnakan menjadi suatu klasifikasi yang lebih bersifat umum untuk menguji prediksibilitas return. Sedangkan efisiensi bentuk setengah kuat dan efisiensi kuat diubah menjadi studi peristiwa dan pengujian efisiensi dalam bentuk kuat disebut sebagai pengujian informasi privat. Selanjutnya ada pengujian menggunakan return harapan. Dalam pasar efisien, harga sekuritas seharusnya merefleksikan informasi mengenai resiko dan harapan mengenai return mendatangnya. Return yang sepadan dengan resiko saham disebut dengan return normal. Jika pasar tidak efisien, sekuritas-sekuritas akan menghasilkan return yang lebih besar dibanding normalnya, yang disebut dengan return tidak normal. Dengan demikian, pengujian efisiensi pasar pada dasarnya adalah pengujian return tak normal. Selanjutnya, ada 3 model yang digunakan untuk menentukan return harapan dalam rangka menguji efisiensi pasar. Yang pertama itu ada non-adjusted return. Jika pasar adalah efisien dan return saham bervariasi secara acak di sekitar nilai sebenarnya atau true value, maka rata-rata return sekuritas yang dihitung dari periode sebelumnya dapat digunakan sebagai return harapan. Rumusnya ARIT sama dengan RIT dikurangi RI. ARIT merupakan return tak normal sekuritas I pada hari T. RIT merupakan return aktual sekuritas I pada hari T. RI merupakan rata-rata return sekuritas I selama
sekian hari sebelum hari T. Contohnya, rata-rata return saham JKL selama katakanlah 220 hari atau 1 tahun terakhir adalah 0,08%. Return aktual pada suatu hari tertentu yang sedang diamati, misalnya itu tanggal 15, adalah 1,2%. Maka, return tak normal pada hari itu adalah 1,2% dikurangi 0,08%, hasilnya 0,04%. Selanjutnya ada market adjusted return. Salah satu teknik untuk menghitung return tak normal adalah dengan menghilangkan pengaruh pasar terhadap return harian sekuritas. Return tak normal dihitung dengan menggunakan return pasar pada hari T dari return saham, seperti ditunjukkan pada persamaan berikut. ARIT sama dengan RIT dikurangi RMT. Contohnya, contoh dilanjutkan dari yang tadi. Diketahui pada tanggal 15, return pasar adalah 0,05. Maka, return tak normal saham JKL pada hari itu adalah 1,2% dikurangi 0,05% sama dengan 0,07%. Selanjutnya, model ketiga ada market model return. Teknik ini merupakan cara yang lebih canggih dengan menggambarkan hubungan antara sekuritas dengan pasar dalam sebuah persamaan regresi linear sederhana antara return sekuritas dengan return pasar. Persamaannya RI sama dengan alfa I ditambah beta I RM ditambah EI. Alfa I merupakan intercept dalam regresi untuk sekuritas I. Ini merupakan komponen return yang tidak tergantung dengan return pasar. Beta I merupakan koefisien regresi yang menyatakan slope garis regresi. Ini merupakan untuk mengukur perubahan yang diharapkan dalam return sekuritas sehubungan dengan perubahan dalam return pasar. Lalu yang EI itu merupakan kekeliruan regresi. Ini mengukur deviasi return yang diobservasi dengan return yang diprediksi oleh regresi dan mempunyai nilai harapan sama dengan 0. Selanjutnya contoh dari market model return. Di buku contohnya itu halaman 231 di buku tanda lilin. Misalnya, peristiwa yang diteliti pada saham JKL terjadi pada 20 Oktober dengan data return harian saham JKL dan return IHSG selama tahun tersebut. Maka, persamaan regresi dicari dengan menggunakan return harian dari bulan Januari sampai dengan September. Misalnya, persamaan regresi yang diperoleh adalah RI 0,4 ditambah 1,4 dalam kurung RM. Selanjutnya, return harapan harian E dalam kurung RIT saham JKL mulai awal Oktober dihitung menggunakan persamaan market model pada return pasar aktual atau RMT pada hari T. Return tak normal harian ditentukan dengan menggunakan return realisasi dari return harapan pada hari T. Misalnya, pada tanggal 15 Oktober diketahui return aktual saham JKL adalah 1,2% dan return pasar adalah 0,5%. Maka, normal return pada tanggal 15 adalah 1,2 dikurangi 0,04 ditambah 1,4 dikali 0,65 sama dengan 1,09.
Jika pasar adalah efisien dan peristiwa yang diteliti sudah terkandung pada harga sekuritas, maka return tak normal di sekitar tanggal pengumuman laba seharusnya berfluktuasi secara acak di sekitar 0. Untuk mengukur besarnya return tak normal bagi ketiga model yang telah dibahas tadi, return tak normal harian dijumlahkan selama periode peristiwa sehingga menghasilkan return tak normal kumulatif. Rumusnya CARI sama dengan N sigma T sama dengan I ARIT. Seharusnya CAR seharusnya sama dengan 0 jika pasar adalah efisien. CAR bernilai positif atau negatif menunjukkan adanya tren dalam individual, tren dalam residual yang mengimplikasikan ketidakefisienan pasar. Mengapa? Karena informasi tidak sepenuhnya terkandung pada harga saham di tanggal pengumuman. Cukup sekian presentasi yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Mbak Ratna. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Terima kasih. Assalamualaikum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa alasan yang menyebabkan pasar menjadi efisien. Yang pertama adalah investor adalah penerima harga atau price taker, yakni yang berarti bahwa sebagai pelaku pasar, investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Harga dari sekuritas ditentukan oleh banyaknya investor yang menentukan demand atau supply. Hal seperti ini dapat terjadi jika pelaku-pelaku pasar terdiri dari sejumlah besar institusi-institusi dan individual rasional yang mampu mengartikan dan menginterpretasikan informasi dengan baik untuk digunakan menganalisis, menilai, dan melakukan transaksi penjualan atau pembelian sekuritas. Lalu yang kedua, informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah. Umumnya, pelaku pasar menerima informasi lewat radio, koran, atau media massa lainnya, sehingga informasi tersebut dapat diterima pada saat yang bersamaan. Untuk pasar yang efisien, harga dari informasi tersebut juga relatif sangat murah untuk diperoleh publik. Umumnya, pelaku pasar dapat memperoleh informasi tersebut melalui surat kabar atau majalah bisnis dengan hanya membeli surat kabar atau majalah tersebut. Bahkan, informasi tersebut dapat diperoleh secara cuma-cuma oleh pelaku pasar dengan mendengarkan lewat radio atau siaran televisi. Lalu yang ketiga, informasi dihasilkan secara acak atau random, dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya random satu dengan yang lainnya. Informasi dihasilkan secara random mempunyai arti bahwa investor tidak dapat memprediksi kapan emiten akan mengumumkan informasi yang baru. Yang keempat atau yang terakhir yakni investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat, sehingga harga dari sekuritas berubah dengan semestinya, mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Kondisi ini dapat terjadi jika pelaku pasar merupakan individu-individu yang canggih, yang mampu memahami dan menginterpretasikan informasi dengan cepat dan baik. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan dengan pasar yang dapat menjadi tidak efisien jika kondisi-kondisi ini terjadi. Yang pertama yakni terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas. Yang kedua, harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses yang tidak seragam antara pelaku pasar yang satu dengan yang lainnya terhadap satu informasi yang sama.
Lalu, yang ketiga adalah informasi yang disebar dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku pasar. Dan yang terakhir, investor adalah individual yang lugas atau naive investor dan tidak canggih atau unsophisticated investor. Untuk pasar yang tidak efisien, masih banyak investor yang bereaksi terhadap informasi yang lugas karena mereka mempunyai kemampuan yang terbatas di dalam mengartikan dan menginterpretasikan informasi yang diterima. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implikasi pasar modal yang efisien. Sebagian investor percaya bahwa pasar efisien, sehingga mereka bisa memanfaatkan efisiensi pasar tersebut untuk mendapatkan return tak normal. Investor percaya bahwa pasar dalam kondisi yang tidak efisien akan menerapkan strategi perdagangan aktif. Investor tersebut secara aktif melakukan perdagangan di pasar agar bisa mendapatkan return yang lebih besar dibandingkan return pasar. Implikasi hipotesis pasar terhadap investor yang berinvestasi di pasar modal bisa juga dilihat dari implikasinya terhadap investor yang menerapkan analisis teknikal maupun analisis fundamental dalam penilaian dan pemilihan saham. Investor yang menerapkan analisis teknikal akan bergantung pada informasi masa lalu atau historis tentang data, harga, dan volume perdagangan saham untuk memperkirakan harga saham di masa datang. Sedangkan implikasi hipotesis pasar efisien terhadap investor yang melakukan analisis fundamental adalah analisis fundamental merupakan analisis saham yang dilakukan dengan mengestimasi nilai intrinsik saham berdasarkan informasi fundamental yang telah dipublikasikan perusahaan seperti laporan keuangan, perubahan dividen, dan lainnya untuk menentukan keputusan menjual atau membeli saham. Cukup sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.